Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan dua hal yang sangat sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tak lupa salam serta sholawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita jalan hak hingga akhir zaman. Pertanyaan adalah sebagian dari ilmu pengetahuan, sebagian daripada agama. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami hingga bermanfaat bagi si penanya sendiri maupun bagi orang lain yang memerlukan ilmu tersebut. Di hari Jumat yang berkah ini bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443. Seperti biasa kita akan mengikuti acara kerohanian yang insya Allah akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita rangkum dalam buku Ensiklopedia Tata Cara Beribadah Jilid 1. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas satu persatu dari beberapa pertanyaan yang telah dirangkum. Pertanyaan yang pertama mengenai berbicara di dalam sholat. Apakah berbicara di dalam sholat itu diharamkan atau tidak? Yang dimaksud dengan berbicara di sini adalah tak kala imam membaca surat Ad-Duha, Al-Ala, Al-Ghoshiyah, maka pada akhir setiap surat tersebut dia mengucapkan doa yang berupa permohonan ampun di dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri atas serangkaian perbuatan dan ucapan yang telah ditentukan. Sholat dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, disertai dengan beberapa syarat dan khusus. Syariat telah menentukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut yang harus dilakukan di dalam sholat. Kita tidak boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut, mengurangi atau menambah-nambahkannya selama hal itu tidak mempunyai dasar dan dalil di dalam agama. Para ahli fikih mengatakan bahwa tidak boleh mengucapkan perkataan apapun yang ditujukan kepada manusia ketika sedang mengerjakan sholat, walaupun itu hanya berupa doa bagi orang yang bersin. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam sholat tidak boleh sedikit pun mengucapkan perkataan yang ditujukan kepada manusia, namun boleh mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran. Dianjurkan bagi orang yang sholat untuk mengucapkan doa kepada Tuhannya pada akhir tasyahud yang terakhir. Ketika itu dia dianjurkan untuk mengharapkan kebajikan bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh mukmin. Rasulullah SAW juga bersabda, tak kala seseorang telah selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masihul Dajjal. Beberapa mazhab juga menganjurkan agar imam berhenti di antara bacaan Al-Fatihah dan bacaan surah, sehingga para makmum sempat membaca Al-Fatihah. Pada saat jeda ini, imam mengisinya dengan zikir, doa, dan bacaan dengan suara perlahan. Demikian juga boleh mengucapkan doa ta'awudz atau perlindungan dan istighfar atau permohonan ampun pada saat mengerjakan salat sunat. Namun hal itu tidak diperbolehkan pada saat mengerjakan sholat fardu. Rasulullah terkadang membaca bacaan pada sholat-sholat yang bukan wajib. Pada saat
beliau menjumpai ayat-ayat tentang menceritakan tentang surga dan neraka, beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Sungguh celaka para ahli neraka. Sungguh celaka para ahli neraka." Terkadang beliau mengerjakan sholat sunat, dan pada saat beliau menjumpai ayat-ayat yang menakutkan, beliau segera berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Jika beliau menjumpai ayat-ayat yang menceritakan tentang berita gembira, beliau segera berdoa dan mengharapkan kebajikan kepada Tuhan. Namun, para ahli fikih membolehkan mengucapkan tasbih dalam sholat fardu atau wajib ketika hendak mengingatkan imam yang lupa. Rasulullah SAW telah berkata kepada sahabatnya, "Jika setan membuatku lupa akan sesuatu pada bagian sholat, maka hendaknya laki-laki mengingatkanku dengan ucapan tasbih dan perempuan dengan tepukan tangan." Wallahu a'lam bishawab. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sujud di dalam sholat. Manakah yang lebih utama di dalam sholat? Mendahulukan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, dahinya, matanya, atau sebaliknya? Apakah mendahulukan kedua tangannya, kemudian kedua lututnya? Sujud ialah meletakkan kedua lutut, kedua tangan, dahi, hidung, dan jari-jari tangan ke atas tanah di dalam sholat. Sujud dilakukan setelah orang salat berdiri dari ruku. Di dalam sujud, mustajab atau dianjurkan hukumnya, seseorang meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu ke atas tanah, kemudian kedua tangannya, lalu dahinya, hidungnya, dan kedua tangannya. Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW manakala sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua tangannya, dia bangkit dari sujud, maka dia mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa yang demikian itu lebih mudah. Bagi orang yang sholat lebih bagus dari sisi bentuknya dan lebih indah dipandang mata. Juga terdapat hadis lain yang mendukung pendapat ini, yaitu jika salah seorang dari kamu melakukan sujud, hendaknya dia memulainya dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Janganlah kamu berlutut di dalam sujud sebagai berlututnya unta. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab Al-Um, "Saya suka orang yang sholat memulai sujud dengan ucapan takbir yang dilakukan dalam keadaan berdiri dan kemudian turun untuk sujud. Yang pertama kali dilakukannya ke atas tanah di dalam sujud adalah kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian wajahnya. Apabila seseorang meletakkan wajahnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya, atau meletakkan kedua tangannya lebih dahulu sebelum kedua lututnya, maka yang demikian itu tidak saya sukai. Namun itu tidak mengharuskan diulanginya sholat tersebut dan tidak juga mengharuskan sujud sahwi." Di sini kita dapat mengerti bahwa masalah mendahulukan kedua lutut ataupun kedua tangannya bukanlah perkara yang diwajibkan, ataupun harus diperdebatkan. Seandainya seseorang tidak mematuhi aturan tersebut, maka sholatnya tetap sah dan tidak usah mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Materi yang terakhir, kita akan membahas tentang mengqadha sholat yang terlewat dalam sholat. Apakah boleh mengqadha sholat yang terlewat pada saat hari yang sama atau harus hari berikutnya?
Misalnya saya terlewat sholat asar, apakah saya harus langsung mengkodoknya atau menunggu sampai waktu asar keesokan harinya? Melaksanakan sholat adaan berarti mengerjakan sholat fardu pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Mengqadha sholat artinya mengerjakan sholat fardu pada bukan waktunya yang telah ditentukan. Mengqadha sholat fardu yang terlewat adalah sesuatu yang wajib. Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat fardu atau tertidur sampai waktu sholat berlalu, dia terhalang oleh suatu uzur atau sebab tertentu, maka dia wajib untuk mengqadhanya pada saat itu juga, manakala dia ingat tanpa menundanya. Sebagian sahabat Rasulullah SAW menceritakan bahwa mereka pernah tertidur panjang sekali sehingga salah satu waktu sholat fardu terlewat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tidak ada perbuatan melampaui batas di dalam tidur. Perbuatan melampaui batas hanya ada pada saat seseorang sedang terjaga. Jika kamu terlupa akan sebuah sholat atau kamu tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sholat, maka kamu harus mengerjakan sholat pada saat itu juga." Pada hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika salah seorang dari kamu tertidur atau lupa sehingga tidak mengerjakan sholat, maka dia harus mengerjakan sholat tak kala dia ingat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, 'Dirikanlah sholat untuk mengingatku.' Barang siapa yang meninggalkan sholat pada waktunya, maka dia wajib mengqadhanya dengan segera, tanpa menunda-nunda kecuali apabila pada saat itu sedang sibuk mencari rezeki atau tengah mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ditangguhkan." Dari sini dapat kita ketahui bahwa orang yang meninggalkan sholat asar kemudian dia saat itu juga harus mengerjakan tanpa menunda hingga waktu sholat asar pada hari berikutnya, karena saat sholat yang tertinggal tidak ubahnya seperti utang kita yang ada di pundak seseorang, di mana dia wajib membayarnya, wajib menunaikannya pada saat dia mampu dan tidak boleh menunda-nundanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi demi materi telah saya sampaikan di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Kalau banyak kekurangan semata-mata datangnya dari saya. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.